Hello Elsiers, welcome back in our channel Kampung Inggris Elsie in T2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Mita. Kemarin kan kalian sudah belajar tuh cara menghafalkan nama-nama tenses menggunakan jari. Nah, hari ini kita akan menghafalkan rumus menggunakan perjodohan tenses. Oke, mari kita simak videonya. Nah guys, hal pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menghafalkan rumus dasar yaitu kita perlu menghafalkan time dan even. Oke, untuk time sama halnya ketika kita menghafalkan dengan jari kemarin, time itu adalah berdasarkan waktu kejadian. Seperti halnya yang ini adalah jari present. Maka semua rumus yang kita gunakan ketika kita menggunakan jari telunjuk kita, maka itu adalah rumusnya menggunakan verb 1 S atau ES. Selanjutnya, jari tengah, jari masa lalu. Berbicara tentang masa lalu, maka kita akan berbicara tentang verb to. Selanjutnya, ini adalah jari future. Nah, ketika kita menggunakan jari future, maka rumusnya adalah will plus verb 1. Yang terakhir, ini adalah jari persahabatan. Ketika kita menunjukkan jari kelingking kita, maka nanti kita akan mengkombinasikan rumus antara past dengan future. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah menghafalkan berdasarkan even. Oke, rumus dasar yang perlu kita hafalkan selanjutnya adalah even. Yang pertama adalah simple. Kita bisa lihat di ruas jari pertama. Maka ketika kita ketemu rumus simple, maka itu adalah kosong. Kita tidak perlu menambahkan apa-apa lagi ketika kita ketemu simple. Yang kedua, ketika kita ketemu continuous guys, di ruas jari yang kedua, ketika kita ketemu rumus continuous, maka rumusnya adalah be plus verb ing. Yang ketiga, ketika kita ketemu rumus perfect. Oke, kita bisa lihat di ruas jari ketiga kita, maka ini semua adalah rumus perfect. Nah, rumusnya perfect adalah have plus verb 3. Selanjutnya, ini adalah letak pertemanan antara perfect dan continuous. Maka nanti ketika kita ketemu rumus perfect dan continuous, kita akan menjodohkan rumus be plus verb ing dengan have plus verb 3. Sekarang kita akan lanjut ke praktek cara menjodohkan nama-nama tenses dengan rumus-rumus tenses yang sudah kita pelajari. Rumus tenses yang pertama itu adalah namanya simple present. Oke, berasal dari kata simple. Simple ruas pertama dan present jari telunjuk. Oke, jadi rumus simple present karena simple itu kosong dan present itu menggunakan verb 1 atau SES, maka rumus simple present itu hanyalah verb 1 S atau ES. Yang kedua, ada present continuous. Di sini ada verb 1 be plus verb ing. Nah, di sini bentuk pertamanya dari to be adalah is atau am atau are. Dan verb ing di sini jomblo guys. Jadi ketika dia sendiri maka rumusnya turun. Tetap verb ing. Maka rumus dari present continuous adalah is, am atau are plus verb ing. Nomor 3, ada present perfect. Rumusnya present adalah verb 1. Rumusnya perfect adalah have plus verb 3. Nah, di sini verb 1 ketemu have, maka dia tetap menjadi have, dan verb 3 di sini jomblo guys, maka dia tetap turun. Jadi rumusnya present perfect adalah have plus verb 3. Yang keempat ada present perfect continuous. Terdiri dari 3 kata yaitu present, perfect, dan continuous. Oke, kita telah lagi rumus present yaitu verb 1 dan rumus perfect yaitu have plus verb 3. Oke, dan continuous yaitu rumusnya be plus verb ing. Maka kita mulai jodohkan guys. Oke, kita jodohkan verb 1 dengan have. Verb 1 ketemu have menjadi tetap have dan verb 3 dengan be. Oke, bentuk ketiga dari be adalah been. Verb ing di sini jomblo. Iya, karena dia jomblo maka dia turun. Jadi rumus present perfect continuous yaitu have, been, verb ing. Yang kelima, simple past. Past, masa lalu. Maka kita menggunakan jari tengah. Simple past. Oke. Simple, kosong, dan past menggunakan verb 2. Jadi rumus untuk simple past adalah verb 2.
Nomor 6, ada namanya past continuous. Rumusnya past itu ada verb 2, oke. Dan rumus continuous ada be plus verb ing. Nah, sekarang kita jodohkan be dengan verb to. Bentuk kedua dari be adalah was atau were. Dan verb ing di sini dia jomblo, maka dia turun. Jadi rumus past continuous adalah was, were plus verb ing. Yang ketujuh, past perfect. Past dengan ruas jari ketiga. Oke. Past perfect. Rumus dari past seperti yang di atas. Iya, ini adalah verb 2. Dan rumus dasar dari perfect adalah have plus verb 3. Coba kita jodohkan di sini, guys. Si have dengan verb 2. Bentuk keduanya dari have adalah had. Oke. Dan verb 3 di sini dia jomblo, maka dia turun. Jadi rumus past perfect adalah had plus verb 3. Nomor 8, past perfect continuous. Yang pertama ada past. Oke, rumus dasar dari past adalah verb 2. Dan rumus dasar dari perfect adalah have plus verb 3. Dan continuous. Rumus dasar dari continuous adalah be plus verb ing. Dan kita mulai jodohkan, guys. Ada verb 2 ketemu have. Oke, bentuk kedua dari have adalah had. Selanjutnya, kita jodohkan antara be dengan verb 3. Oke, berarti bentuk ketiga dari be adalah been. Si verb ing ini sendiri, guys, dia jomblo, maka dia turun. Jadi, bentuk rumus dari past perfect continuous adalah had, been, plus verb ing. Nomor 9, ada namanya simple future. Simple, maka rumusnya kosong. Dan future, yaitu rumusnya will plus verb 1. Nomor 10, ada namanya future continuous. Rumus dasarnya future yaitu will plus verb 1. Dan rumus dasarnya continuous adalah be plus verb ing. Maka yang dijodohkan adalah verb 1 sama be. Bentuk pertamanya be adalah tetap be. Jadi rumusnya future continuous adalah will plus be plus verb ing. Nomor 11, future perfect. Future rumus dasarnya will plus verb 1. Dan rumus dasarnya dari perfect yaitu have plus verb 3. Maka yang dijodohkan adalah verb 1 dengan have. Verb 1 ketemu have. Bentuk pertamanya have. Tetap have. Jadi di sini will-nya jomblo, turun. Verb 1 ketemu have tetap have. Verb 3-nya jomblo, turun. Jadi rumusnya future perfect yaitu will, have plus verb 3. Selanjutnya nomor 12 adalah future perfect continuous. Rumus dasarnya future yaitu will plus verb 1. Oke, lalu rumus dasarnya perfect ada have plus verb 3. Oke, lalu continuous ada be plus verb ing. Kita jodohkan will ketemu have. Bentuk pertamanya dari have jadi tetap have. Dan be ketemu verb 3. Bentuk ketiganya dari be yaitu been. Jadi will di sini jomblo, dia turun. Dan verb 1 ketemu have tetap have. Verb 3 ketemu be menjadi been, verb ing jomblo turun. Jadi rumus untuk future perfect continuous adalah will, have, been, verb ing. Nomor 13, simple past future. Oke, kita telaah lagi. Rumus dasarnya simple yaitu kosong. Dan past rumus dasarnya itu verb 2 dan future will plus verb 1. Yang kita jodohkan di sini adalah verb 2 dengan will. Oke, bentuk keduanya will menjadi would dan verb 1 jomblo, dia turun. Oke, jadi rumusnya untuk simple past future yaitu would plus verb 1. Selanjutnya past future continuous. Rumus dasarnya past verb 2. Future, rumus dasarnya future will plus verb 1. Continuous be plus verb ing. Kita jodohkan ya. Verb 2 ketemu will. Bentuk keduanya dari will jadi would. Bentuk pertamanya be, guys. Oke, bentuk pertamanya be yaitu tetap be. Dan verb ing dia jomblo, dia tinggal turun. Jadi rumusnya past future continuous itu would be verb ing. Lanjut, ada past future perfect. Rumus dasarnya bentuk past yaitu verb 2. Bentuk rumus dasarnya future
will plus verb 1. Dan perfect adalah have plus verb 3. Kita jodohkan dari sini. Verb 2 ketemu will. Bentuk keduanya dari will? Iya, would ya, sama seperti atasnya. Dan verb 1 ketemu have. Berarti bentuk pertamanya have menjadi iya, tetap have. Oke, verb 3. Verb 3 di sini jomblo. Oke, berarti dia tuh turun. Lanjut nomor 16. Ada namanya past, future, perfect, continuous. Past yaitu verb 2, future, will plus verb 1. Perfect, have plus verb 3. Continuous, be plus verb ing. Nah, dari sini kita jodohkan. Verb 2 ketemu will jadi would. Iya, bentuk keduanya will jadi would. Verb 1 ketemu have. Oke, bentuk pertamanya dari have tetap have. Nah, verb 3 ketemu be. Bentuk ketiganya dari be jadi been. Oke, yang terakhir verb ing. Si verb ing jomblo nih, berarti dia turun. Jadi, rumus untuk past, future, perfect, continuous adalah would, have, been, verb ing. Nah, gimana guys? Gampang bukan? Itu tadi adalah contoh-contoh untuk menghafalkan rumus-rumus tenses dengan mudah. Oke, jadi ketika kita kesulitan untuk menghafalkan nama-nama tenses, ketika kita kesulitan untuk menghafalkan rumus-rumus tenses, maka kita hanya perlu menghafalkan 6 rumus dasar ini. Dan kita perlu menghafalkan bentuk-bentuk time dan event yang ada di jari kita. Jadi contoh, ketika saya ingin bilang rumus nomor 7 guys. Oke, kita hitung dari jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nomor 7 berarti ini jari pas. Dan ini adalah ruas perfect. Berarti ini adalah past perfect. Oke, pas itu verb 2. Perfect itu have plus verb 3. Oke, verb 2 ketemu have menjadi had. Oke, verb 3-nya turun tetap jomblo. Berarti rumus past perfect adalah had plus verb 3. Gampang bukan? Oke, sekarang saya mau coba minta kalian untuk menghafalkan nama-nama tenses menggunakan jari dan menghafalkan rumus dasar tenses berdasarkan time dan event. Sekarang saya ingin kalian tulis di kolom komentar. Saya ingin tanya rumus tenses nomor 3, nomor 8, nomor 12, dan nomor 15. Oke, tulis di kolom komentar ya. Oke, that's all for today. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan klik tombol lonceng di sini. Mau belajar bahasa Inggris? Hanya di Kampung Inggris Elsie.